Nah, sekarang kita membahas tentang problem solving. Sorry. Ya. Nah, problem based learning ini apa namanya? Kondisi empiris atau apa ya? Awal mulanya itu di mana banyak peserta didik itu hafal materinya aja gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, contohnya yang paling gampang karena saya mengajar matematika, itu anak-anak itu hanya tahu misal rumusnya ini tuh ini gitu. Tapi mereka nggak paham gitu. Loh, kenapa sih kok jadinya rumus apa namanya keliling itu kalau keliling persegi itu S pangkat 2 gitu atau sisi kali sisi sorry 4S gitu ya. Kok keliling itu 4 kali sisi gitu. Kenapa kok nggak yang sisi pangkat 2 aja gitu. Mereka nggak bisa jawab itu. Karena apa? Karena mereka hanya taunya itu menghafal. Oh, keliling sama dengan ini, luas sama dengan ini gitu. Dan mereka nggak punya pengalaman untuk bisa menyelesaikan masalah atau pengalaman menemukan sendiri gitu ya. Nah, kemudian sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara, nah ini yang mereka pelajari dengan pengetahuan atau yang ada di dunia nyata gitu. Jadi antara buku dan dunia itu nggak sinkron gitu jadinya. Nah, kemudian PBL itu sendiri itu apa sih gitu? PBL itu adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau otentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Mirip nggak sih sama PJBL? Mirip ya. Oke, nanti kita akan lihat di mana perbedaannya gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah sekaligus untuk mengembangkan kemampuan apa namanya? Membangun pengetahuan diri sendiri gitu ya. Jadi karena sudah berpikir kritis, kemudian dia sudah bisa memecahkan masalah, maka dia juga nantinya akan bisa membangun pengetahuannya gitu. Karena sudah terlibat langsung nih dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-cirinya yang pertama, merupakan aktivitas pembelajaran yang tidak hanya sekedar mengharapkan siswa itu mendengarkan, nyatet gitu ya kayak tadi, ataupun menghafal gitu. Tapi harus aktif berpikir nih anak-anak gitu. Jadi ada aktivitasnya gitu ya. Kemudian dia melakukan pemikiran yang kritis, dia berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan gurunya. Kemudian dia bisa mencari atau mengolah data yang ada dan kemudian dia bisa mensintesis kemudian menyimpulkan. Itu dari PBL. Kemudian aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, PBM ini menempatkan PBL. Jadi kalau di dalam apa namanya bahasa Indonesia ini tadi bahasa Indonesia PBM itu pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Kalau PBL itu problem based learning. Jadi sebenarnya sama aja sih. PBM itu menempatkan masalah sebagai fokus pembelajarannya gitu. Tanpa melihat masalah tidak mungkin menjadi proses pembelajaran. Jadi ada masalah, kemudian siswa bisa menyelesaikan gitu. Jadi tapi lebih apa ya? Kalau PBL itu nanti lebih ke sekedar misal ide ataupun berhenti di tulisan. Seperti itu biasanya. Kemudian pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah gitu ya.